Halo football lovers, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu menjadi orang yang senantiasa berguna dan dapat diandalkan ya. Contohnya kayak Lewandowski nih, yang akan menjadi tumpuan Barca. Atau kayak Messi, yang berada di tengah agar kinerja dua belah pihak yang lagi ribut tetap maksimal. Nah, itu tadi sedikit bocoran tentang info seputar sepak bola yang kami rangkum buat sobat. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita check it out. Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. PSG porak-porandakan Lille 7-1. Lagi-lagi Paris Saint-Germain hajar habis lawannya. Terbaru bertandang ke markas Lille dalam lanjutan Liga Prancis pekan ketiga. Le Parisien menang 7-1 di Stadion Pierre Mauroy. Kylian Mbappe membuat kejutan pada awal laga. Ia berhasil mencetak gol kala pertandingan baru berjalan 8 detik usai menerima umpan dari Lionel Messi. Mbappe juga mencetak gol pada menit ke-66 dan 87. Gol kemenangan PSG lainnya datang dari Lionel Messi, Achraf Hakimi, dan brace dari Neymar. Sedangkan gol pelipur lara dari Lille datang dari Jonathan Bamba di menit ke-54. Trio MNM akui Messi berhasil jalankan peran penengah. Christophe Galtier terbukti menjadi pemimpin yang tepat untuk menahkodai skuad glamor PSG. Selain meningkatkan produktivitas tim, ia juga mampu memanage ego anak asuhnya. Menempatkan Messi di belakang Neymar dan Mbappe, Messi berhasil menjadi penengah dari dua mega bintang PSG tersebut, di mana hal itulah yang pada akhirnya membuat Neymar dan Mbappe tampil fantastis. Mbappe berhasil menciptakan hat-trick gol, sedangkan Neymar berhasil membuat 2 gol dan hat-trick assist. Barca gilas Real Sociedad 4-1. Skuad asuhan Xavi Hernandez memetik 3 poin perdana di Liga Spanyol. Usai menaklukkan tuan rumah Real Sociedad pada Jordana kedua. Kemenangan Barcelona tidak terlepas dari kontribusi penyerang anyar mereka, Robert Lewandowski yang mencetak brace alias 2 gol. Penyerang asal Polandia tersebut mencatatkan namanya di papan skor pada menit pertama dan ke-68. Adapun 2 gol Blaugrana lainnya dibukukan oleh Ousmane Dembele dan juga Ansu Fati. Sementara itu, 1 gol tuan rumah tercipta pada menit ke-6 lewat Alexander Isak. Lewandowski cetak gol debut La Liga di hari ulang tahunnya. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-34, ia akhirnya mencatatkan gol debutnya di pentas Liga Spanyol. Tentu itu menjadi hari yang sangat istimewa bagi Lewandowski. Meskipun akan menginjak usia senja di sisa karirnya, ia membuktikan bahwa Barcelona tidak salah dengan memboyongnya dari Bayern Munchen untuk dijadikan tumpuan utama dalam merobek jala lawan. Tentu saja hal ini akan menambah motivasinya untuk memberikan lebih dari kualitas terbaiknya untuk publik Camp Nou. Chulers dipastikan gak sabar nih, keran gol Lewandowski udah dibuka. Arsenal hajar Bournemouth 3-0. The Gunners mengawali musim dengan sangat baik dan masih terus menjaga momentum positif mereka. Kali ini Arsenal berhasil menghajar tuan rumah Bournemouth dengan skor telak 3-0. Martin Odegaard memborong 2 gol kejutan pada menit ke-5 dan ke-11. Lalu William Saliba mengunci kemenangan lewat golnya pada menit ke-54. Berkat kemenangan ini, mereka berhasil duduk di puncak klasemen sementara Liga Inggris. Chelsea takluk 0-3 dari Leeds United. Beda nasib dengan tetangganya Arsenal yang berhasil sarangkan 3 gol tanpa balas. Chelsea malah kebobolan 3 gol tanpa berhasil membalas. Pasukan Thomas Tuchel tertunduk lesu di Elland Road. Leeds United selaku tuan rumah menelanjangi mereka lewat gol yang berhasil disarangkan Brenden Aaronson, Rodrigo Moreno, dan Jack Harrison. Dengan hasil ini, Leeds United berhasil naik ke peringkat 3 klasemen sementara, sedangkan Chelsea turun ke peringkat 12. Harry Kane pecahkan rekor pencetak gol terbanyak untuk satu klub di Premier League. Rekor tersebut terjadi tak kala Tottenham menjamu Wolverhampton. Kane berhasil membawa Spurs menang dengan gol tunggalnya pada menit ke-64. Kemenangan yang membawa Tottenham duduk di peringkat 4 klasemen sementara saat ini. Sementara dengan tambahan golnya itu, kini ia telah mengemas 185 gol di Premier League. Hal yang menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak untuk satu klub di pentas tersebut. Menggeser Aguero, si mantan bomber Manchester City dengan 184 golnya. Michael Owen sebut sulit bagi MU finish di 4 besar. Ex-striker setan merah yang saat ini sedang melakukan kunjungan ke Indonesia mengatakan hal tersebut tak kala ia mengisi acara meet and greet di SCTV Tower Senayan setelah selalu kalah di 2 laga awal. Hal yang sangat sulit menurutnya jika MU
memaksakan target untuk finish di 4 besar. Finish di posisi 5 atau 6 adalah hal yang paling realistis bagi pasukan Ten Hag untuk mengakhiri musim ini. Namun Owen menambahkan, tentu saja saya harus mengatakan, mereka akan berkembang seiring waktu. Dan saya akan memilih untuk melihat manajer Erik ten Hag menerapkan ide-idenya pada waktu yang masih tersisa pada bursa transfer. Ujarnya seperti dikutip dari bola.net. Steven Gerrard inginkan winger baru. Dilansir dari Metro, Aston Villa dilaporkan telah menyetujui kesepakatan dengan Watford untuk mendatangkan winger mereka, Ismail Assar, senilai 25 juta pounds plus bonus tambahan. Sebelumnya, pemain asal Senegal itu telah dikaitkan akan meninggalkan Watford. Klub-klub seperti Newcastle, Leeds, bahkan MU dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Namun Aston Villa milik Gerrard lah yang mampu meluluhkan hati pemain berusia 24 tahun tersebut. Christian Pulisic buat putusan akhir tentang rumor transfernya dengan Manchester United. Setelah rasa frustasinya karena tidak menjadi pilihan utama di skuad Thomas Tuchel, Pulisic ingin keluar dan mendapatkan tempat reguler. Apalagi dengan kedatangan Raheem Sterling, semakin memantapkan niatnya untuk segera dipinjamkan ke klub lain. Dilaporkan dari Daily Mail, kini yang menjadi fokus utama Pulisic adalah menentukan tempat berlabuh selanjutnya antara Atletico Madrid dan Newcastle. Dikabarkan ia telah berpikir ulang untuk bergabung dengan MU. Terlebih apabila benar Anthony datang dari Ajax, maka ia harus kembali bersaing ketat memperebutkan tempat utama bersama Sancho dan Rashford. Jules Koundé mulai frustasi tak kunjung debut. Pemain anyar Barcelona tersebut belum juga didaftarkan hingga Jordana kedua Liga Spanyol. Hal itu terjadi karena gagalnya negosiasi kepindahan beberapa pemain Barca dari Camp Nou. Akibatnya, klub belum bisa mengatasi masalah financial fair play yang masih melilit mereka. Ya, tentu saja ini menjadi masalah bagi Koundé. Namun pihak klub telah berbicara dengannya dan meyakinkan untuk bersabar. Luka Modric sedih dan kecewa Real Madrid lepas Casemiro. Gelandang asal Kroasia tersebut menyayangkan keputusan Madrid melepas begitu saja tandemnya di lini tengah El Real. Kini kita tidak akan lagi melihat segitiga Bermuda beraksi menyempurnakan permainan Real Madrid. Dilansir dari Sport Kida, Modric mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak klub. Hal Casemiro memalukan, kami telah membuat sejarah dengannya. Dia telah menjadi bagian fundamental bagi kami dan kami akan merindukannya sebagai pesepak bola dan sebagai pribadi. Selanjutnya, Modric mendoakan yang terbaik untuk perjalanan baru dari karir sahabatnya tersebut. Nah, itulah beberapa info menarik seputar dunia sepak bola yang telah kami rangkum buat sobat. Sampai di sini dulu ya sesi kali ini. Terima kasih dan salam olahraga.